Oke, pernah nggak sih kita kepikiran seperti apa ya surga itu dalam ajaran Islam? Dan yang lebih penting lagi, gimana caranya kita bisa sampai ke sana? Nah, kali ini kita akan coba jelajahi konsep surga dan jalan yang menuntun kita ke sana. Nah, kita mulai dari tujuannya dulu ya. Coba deh kita resapi ayat ini. Gambaran yang diberikan itu indah sekali. Surga itu ternyata bukan cuma sekedar tempat, tapi sebuah pengalaman. Pengalaman damai, di mana sungai-sungai mengalir di bawahnya. Ini adalah janji. Janji tentang keindahan dan rahmat yang abadi dari Allah. Jadi, janji surga. Kenapa sih surga ini jadi tujuan akhir? Nah, di bagian ini, kita akan coba pahami kenapanya. Kita akan lihat surga bukan cuma sebagai sebuah tempat, tapi lebih dari itu, sebagai sebuah ganjaran tertinggi untuk hidup yang kita jalani dengan iman dan perbuatan baik. Betul, ini jauh lebih dari sekedar kehidupan setelah mati. Coba deh bayangkan sebuah keadaan di mana kita benar-benar merasakan kepuasan dan kebahagiaan sejati. Poin utamanya adalah ini. Ini semua tentang mencapai kedekatan dengan Tuhan. Itulah puncak dari segala tujuan spiritual kita. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh di perjalanan ini, gimana kalau kita lihat petanya dulu? Ya, peta surga. Jadi ternyata ada tingkatan-tingkatannya, dan kita akan lihat sama-sama sekarang. Nah, ini dia beberapa di antaranya. Ada surga Firdaus, surga Adn, surga Naim, surga Ma'wa, surga Darussalam, dan surga Darul Muqamah. Masing-masing ini punya keunikannya sendiri. Dan menariknya, diperuntukkan bagi orang-orang dengan keutamaan yang spesifik. Mungkin untuk yang setia, yang sabar, dan lain-lain. Tentu ini bukan daftar lengkap semuanya ya, tapi ini memberi kita gambaran betapa beragamnya pahala yang Allah janjikan. Nah, ini menarik banget. Kita lihat perbedaannya ya. Misalnya surga Firdaus. Itu untuk mereka yang benar-benar menjaga amanah, janji, dan sholatnya khusyuk banget. Sementara surga Aden itu untuk orang-orang yang sabar, yang rajin sholat, dan juga suka berbagi rezeki, baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Jadi kelihatan kan, setiap tingkatan itu menghargai kualitas karakter yang berbeda. Beda amalan, beda kunci masuknya. Oke, kita udah lihat gambaran sorganya. Keren banget. Sekarang pertanyaan terbesarnya, gimana caranya kita bisa sampai ke sana? Nah, disinilah kita masuk ke jalan kebajikan. Ini adalah sebuah perjalanan batin, dan inilah kuncinya. Jadi, apa sih yang dibutuhkan dalam perjalanan ini? Jawabannya mungkin mengejutkan. Perjalanan ini dimulainya bukan dari langkah kaki, tapi dari dalam hati kita. Ini semua tentang membentuk karakter, membangun pondasi batin kita. Karena dari sinilah semua amalan lain akan tumbuh. Kualitas inti yang pertama adalah takwa. Nah, seringkali kita dengar takwa itu artinya takut sama Tuhan kan? Sebenarnya, maknanya jauh lebih dalam dari itu. Takwa itu adalah sebuah kesadaran. Kesadaran penuh kalau Tuhan itu selalu hadir di setiap momen hidup kita. Dan kesadaran inilah yang secara alami, kayak kompas gitu, membimbing kita untuk selalu berbuat benar dan menjauhi yang salah. Ayat ini, merangkum semuanya dengan sempurna. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Coba pikirin deh. Di dunia ini, kita mungkin dinilai dari harta, jabatan, atau penampilan. Tapi di mata Allah, satu-satunya tolok ukur kemuliaan itu cuma satu, tingkat takwa kita. Ini adalah kualitas fundamental yang paling-paling dihargai. Oke, selanjutnya di jalan kebajikan ini ada sabar. Ya, kesabaran. Kita semua pasti pernah kan menghadapi masa-masa sulit? Nah, sabar itu adalah kemampuan kita untuk melewati semua tantangan hidup itu dengan tenang, dengan penuh kepercayaan pada rencana Tuhan, tanpa mengeluh, tanpa putus asa. Dan manfaat sabar ini luar biasa loh, bukan cuma soal dapat ketenangan pikiran pas lagi susah aja, tapi kesabaran ini juga mendatangkan ketentraman dan petunjuk langsung dari Tuhan. Ini bisa jadi kunci sukses kita, entah itu dalam pekerjaan, bisnis, bahkan saat kita belajar. Oke, kita udah bahas kualitas batin yang dibutuhkan. Takwa, sabar. Pertanyaan berikutnya, gimana cara kita mewujudkan semua itu dalam tindakan nyata? Dalam ekspresi iman kita sehari-hari. Yuk kita lihat. Nah, ini beberapa bentuk aksinya. Pertama, selalu berdoa memohon ampunan. Kenapa? Ya, karena kita manusia, tempatnya salah dan lupa. Kedua, selalu bersikap benar dan adil. Ketiga, istiqomah atau konsisten dalam ketaatan. Ini penting banget. Dan terakhir, menafkahkan harta di jalan Allah. Ini bukan cuma soal beramal, tapi juga wujud syukur kita. Dan coba dengarkan sabda Nabi Muhammad ini. Sesungguhnya benar itu menuntun kepada kebaikan, dan kebaikan itu menuntun ke surga. Wah, ini powerful banget. Jadi ada hubungan langsung antara jujur dengan surga.
Dan ini bukan cuma soal nggak bohong pas lagi ditanya hal besar ya, tapi tentang menyelaraskan seluruh hidup kita dengan kebenaran, bahkan dalam hal-hal yang kelihatannya sepele. Karena dari kebenaran muncul kebaikan, dan dari kebaikan jalannya menuju surga. Lalu ada yang namanya istiqomah. Apa sih itu? Gampang ya, ini soal konsistensi. Jadi, iman itu bukan cuma soal satu momen hijrah besar-besaran, terus udah. Bukan. Istiqomah itu adalah komitmen seumur hidup. Kayak maraton bukan lari sprint. Terus konsisten berada di jalan yang lurus, nggak peduli badainya kayak gimana. Nah, tabel ini merangkum semuanya dengan jelas banget. Kita bisa lihat gimana setiap tindakan itu punya prinsip spiritual di baliknya. Misalnya berdoa memohon ampunan. Prinsipnya adalah kita mengakui kalau kita ini manusia yang nggak sempurna dan butuh banget rahmat Tuhan. Atau menafkahkan harta, itu bukan cuma soal ngasih duit, tapi prinsipnya adalah kita belajar melepaskan diri dari urusan duniawi. Jadi setiap tindakan luar kita, itu cerminan dari kondisi batin kita. Oke, sebagai penutup pembahasan kita kali ini, kita nggak akan merangkum poin-poinnya lagi. Sebaliknya, mari kita ambil waktu sejenak untuk refleksi dan sebuah doa untuk perjalanan kita semua. Sambil kita lihat tulisan Arab yang indah ini, yuk kita coba renungkan makna di balik kata-katanya. Ini adalah doa yang sangat dikenal yang dibaca oleh jutaan umat muslim di seluruh dunia. Sebuah doa yang menyatukan kita semua. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Singkat, padat, tapi doa ini merangkum seluruh perjalanan yang baru saja kita bahas. Ada permohonan ampunan di dalamnya, sekaligus harapan tertinggi kita untuk bisa kembali kepadanya. Ini adalah pengakuan kerendahan hati kita dan pengingat akan tujuan akhir kita semua. Nah, sebagai penutup, saya mau meninggalkan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Setelah kita menjelajahi peta dan jalan menuju surga ini, kira-kira apa ya satu tindakan kecil tapi konsisten yang bisa kita mulai lakukan di jalan kita masing-masing, mulai hari ini juga? Terima kasih banyak sudah menyimak.